Nona Eta, calon guru penggerak dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Pada video kali ini, saya akan menampilkan hasil dari aksi nyata modul 1.1 guru penggerak. Pada kegiatan aksi nyata 1.1 ini, saya mencoba untuk menampilkan suatu pembelajaran berbasis potensi yang saya namakan sebagai pembelajaran multipotensi. Pembelajaran multipotensi berpusat kepada potensi-potensi ataupun bakat yang merupakan kodrat yang dimiliki oleh masing-masing anak. Hal ini sesuai dengan filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pendidikan itu merupakan proses menuntun anak sesuai dengan kodrat yang dimiliki oleh masing-masing anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Pada tahap pertama pembelajaran berbasis multipotensi ini, saya melakukan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini dimaksudkan untuk bisa menciptakan suatu suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan baik bagi siswa maupun bagi guru. Berikut ini merupakan proses penyusunan kesepakatan kelas pada salah satu kelas yang saya ampu, terutama untuk mata pelajaran biologi. Siswa dan juga guru yang bisa menjadi aturan yang akan digunakan selama pembelajaran. Karena itu masing-masing dari kalian boleh mengusulkan kira-kira apa kesepakatan yang ingin kalian ajukan, seperti itu. Masing-masing dari kalian kalau yang mau mengusulkan kesepakatan ini bisa angkat tangan untuk diri. Ada? Iya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Usulan dari saya, di saat ibu les itu, ibu mengajar di depan, kami tenang. Di saat ibu selesai menjelaskan, tulis semua di papan, saya itu berkali catat. Begitu saja. Oke, ini usulan pertama dari Niki. Yang lain? Ya, Regen, silakan. Ketika usulan yang kedua, saat teman berbicara atau menyampaikan pendapat, diharapkan teman lain menghargai pendapat itu. Dan setelah teman tersebut selesai menyampaikan pendapat, diberikan kesempatan untuk menanggapi. Terima kasih. Oke, mungkin ada kesepakatan lain lagi dari ya, Iko, silakan. Kebetulan. Untuk saya, untuk mencegah siswa tidak ngantuk, sebaiknya ibu guru sementara les selingan dengan lelucon supaya tidak mudah ngantuk. Sekian. Ibu, tambahan. Oke, dari Vicky yang utama. Saat melanjutkan yang Riko omong tadi, di saat kita les mungkin mencegah ngantuk, ibu bisa tayangkan video-video kartun begitu, tapi berkaitan dengan biologi, berkaitan dengan pelajaran biologi. Jadi masih sama juga. Hanya bedanya kalau yang dari Riko SDG-nya berupa lelucon, kalau dari Vicky mengusulkan berupa video biologi yang menarik ya. Ya, Bu. Oke, dari Derry. Tadi sempat silakan. Kalau dari saya, siswa paling lambat 5 menit setelah saat jam pelajaran mulai, semua sudah ada di kelas. Paling lambat 5 menit setelah jam pelajaran mulai. pelajaran. Oh, maksudnya boleh terlambat tapi tidak boleh lebih dari 5 menit. Ya.
saat memulai pelajaran, siswa diharapkan ke toilet yang satu kali saja. Bila perlu, sebelum mulai pelajaran, siswa harus sudah ke toilet. Ke belakang urusan lain ke belakang semua sebelum pelajaran dimulai. Masih ada? Roy. Sebelum pembelajaran dimulai, sarana dan prasarana yang harus diperlukan dalam pembelajaran itu harus sebelumnya disediakan. Masih ada? Sudah pas? Oke, jadi untuk sementara Ibu bacakan dulu beberapa kesepakatan yang sudah kita usulkan bersama. Yaitu yang pertama, pada saat penjelasan materi oleh guru, semua siswa diharapkan dalam keadaan tenang. Yang kedua, saat teman menyampaikan pendapat, teman yang lain diharapkan bisa menghargai. Jika diberi kesempatan untuk berbicara, baru boleh berbicara. Yang ketiga, sebaiknya selama pembelajaran diselingi dengan ice breaking, bisa berupa lelucon atau video kartun biologi yang menarik agar siswa tidak mengantuk. Yang keempat, keterlambatan siswa hanya bisa ditolerir dalam waktu 5 menit setelah pembelajaran berlangsung. Yang kelima, selalu berdoa setiap memulai dan mengakhiri pembelajaran. Yang keenam, siswa diharapkan ke toilet sebelum pembelajaran berlangsung. Jika terpaksa hanya boleh ke toilet 1 kali. Kemudian yang ketujuh, sebelum pembelajaran dimulai, sarana prasarana yang dibutuhkan harus sudah disediakan di awal. Oke, ini beberapa kesepakatan yang tadi sudah diusulkan. Mungkin masih ada lagi atau pas dengan ini? Masih ada? Pas. Martin, Tio, Tio bagaimana? Sepakat tidak dengan usulan? Saya sepakat. Sepakat. Dari Martin? Ya. Jadi saya usul tentang tugas dan ulangan. Bisa tuh dikasih maksimal itu 5 nomor supaya jangan kelelahan tugas. Tugas Tugas dan ulangan. Tugas 5 nomor. pulang. Tugas dan untuk ulangan maksimal hanya 5 soal. Ya. Oke, soalnya boleh macam-macam. Jangan maksudnya 5 soal itu tidak boleh ada macam A, B, C, D, E, F, G. Benar-benar 5 begitu. Ya, 5 nomor. Boleh dipelajari, boleh uraian. Boleh. Yang lain sepakat tidak? Sepakat ya? Sepakat. Masih ada atau sudah pas? Sudah pas ya? Begitu? Kenapa begitu? Tidak. Sepakat ya? Oke, kalau sudah sepakat berarti ini kesepakatan bersama yang kita buat dan ini akan menjadi diperhatikan selama pembelajaran biologi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kesepakatan. Nah, kesepakatan bersama ini akan diingatkan setiap awal pembelajaran supaya nantinya bisa menjadi acuan kita bersama. Dan harap ini bisa ditepati karena kesepakatan ini kita buat bersama, bukan dari ibu tapi ini dari kalian, dari kita semua. Oke, itu saja. Terima kasih untuk usulan dan masukannya yang sudah bagus sekali. Sudah. Setelah kesepakatan kelas disusun, tahap kedua yakni pengisian kuesioner. Kuesioner ini saya siapkan untuk bisa melihat bagaimana potensi dan juga karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Kuesioner
merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengenali anak didik secara lebih mendalam. Kuesioner ini berupa beberapa susunan pertanyaan yang disusun untuk bisa menggali minat dan potensi dari masing-masing anak. Dasar dari penyusunan kuesioner ini yang kemudian akan dijadikan untuk bisa merancang suatu proses pembelajaran berbasis multipotensi. Dari hasil pengisian kuesioner yang saya dapatkan, kemudian saya analisis. Setelah dianalisis, ternyata dalam suatu kelas terdapat potensi yang sangat beragam. Potensi yang heterogen ini saya dapatkan dan menjadi acuan saya dalam menyusun suatu pembelajaran. Potensi-potensi yang saya dapatkan di mana ada beberapa anak yang memiliki potensi di bidang seni, baik itu seni suara, seni musik, maupun seni teater dan juga seni lukis, dan ada juga beberapa anak yang memiliki potensi di bidang olahraga, serta ada beberapa anak yang memiliki potensi di bidang akademik dalam kaitannya dengan kegiatan menulis, baik itu menulis puisi, prosa, maupun cerita pendek. Sini terkait dengan rubrik penilaiannya, yang ibu nilai pertama adalah keluasan materi yang dibahas. Terkait dengan fotosintesis ini, secara garis besar itu kan ada reaksi terang, ada reaksi gelap, ada fotosintesis untuk tumbuhan C2, C3, C4. Nah, itu dibahas. Dan dari perluasan materi yang kalian bahas, dan hasil reaksi kalian itu akan dinilai. Yang kedua, itu dari segi kreativitas. Jadi dari nilai kreativitas yang kalian buat itu boleh lihat kreativitasnya kalian seperti apa. Kemudian yang ketiga, dari penggunaan bahasa. Jadi dari segi bahasa pun akan dinilai. Kemudian yang keempat, itu dari nilai estetikanya. Keindahan hasil yang kalian sajikan. Jadi di sini, Ibu akan bekerja sama untuk penilaiannya itu tidak sendiri. Ibu bekerja sama dengan guru bahasa dan guru seni budaya. Jadi nanti dari situ karena Ibu kan juga tidak memahami betul bagaimana bahasanya, bagaimana nilai estetikanya. Karena itu Ibu melibatkan juga guru bahasa Indonesia dan juga guru seni budaya untuk membantu menilai hasil yang kalian tunjukkan. Untuk bagian lukis, biasanya orang lukis itu kan harus bisa mempresentasikan hasil lukisan. Jadi kira-kira lukisan kalian isinya tentang apa? Keluasan materi yang dinilai itu dari hasil presentasi lukisan kalian. Untuk lagu atau puisi pun demikian. Ibu lihat keluasan materi dari lirik lagu atau puisi yang kalian buat. Kira-kira pemahaman kalian tentang fotosintesis itu sejauh mana? Itu dari hasil reaksi kalian. Termasuk juga dari narasi yang kalian buat misalnya. Narasi kalian itu kedalamannya seperti apa? Tapi silakan dikerjakan. Menangkap cahaya saudara-saudara. Ditambah mobil. Oh ini kita Masih reaksi terang. Nanti kamu Masuk ke reaksi terang tanpa itu hari saja. itu minimal sudah ada di awal dari kalian. Kau punya striker itu reaksi gelap. Kawan itu. Intinya pertama adalah harus paham dulu materinya. Kenapa tuh pasti harus paham baru bisa. Fotosintesis menghirup bola bumi. Iya, CO2 tidak sendirian, di sana masih ada O2. Oh, bisa pusing ya buat. Kamu komentar
Pertama tuh kita jalan. Apakah kalian bisa membuat metafora atau perumpamaan? Apakah sintesis itu perumpamaan? Nah, kalian sudah gabung, kita akan langsung presentasi. Berikut ini akan ditampilkan salah satu model pembelajaran berbasis multipotensi dalam salah satu kelas, terutama untuk mata pelajaran biologi, khususnya pada materi pokok fotosintesis. Cahaya mentari menyapa kota, menyinari segala kehidupan serta insan yang ada di bumi. Seorang pemuda berjalan menikmati keindahan alam ciptaan yang maha esa, disambut lantunan melodi kicauan burung serta desiran angin pagi. Derap langkahnya hampir menyatu dengan gerakan pepohonan yang ditiup angin. Sang pemuda ternyata hanyut dalam khayalannya tentang segala bentuk makhluk hidup yang pernah ia ketahui. Tanpa ia sadari, langkah kakinya terhenti saat ia mengingat sebuah materi yang pernah ia pelajari. Tiba-tiba, sebuah syair penuh makna terlintas di pikirannya hingga ia mengumandangkan tentang Walanda fotosintesis. Pada mulanya adalah terang, berangkat dari cahaya yang ditangkap dari fotosistem untuk melepas manik-manik elektron nunggil. Cerita pun merekah dengan bersalurkan elektron siklik yang dilindungi oleh benteng pokoknya elektron non-siklik. Ia memecah air lalu mencuri elektron yang bersatu menelurkan dewa ATP dan dewi NADP F2 untuk menjadi pelita di dalam pelita. Lalu tibalah saat gelap menguasai jagat. Ketiga panglima siap untuk bertempur. Karbon dan ribulsa dengan mempionkan ATP dan NADPH2 untuk menjadi glukosa. Yang sulung ialah fiksasi yang membuat karbon dioksida dan ribulosa isofosfat tersimpul menjadi fotosintesis dengan bantuan Rubisco.
Demikianlah aksara mengukir kisah tentang sebuah proses yang tak pernah habis, yang terbingkai indah hanya dalam fotosintesis. Puisi yang dimusikalisasikan berakhir berserta dengan cerita mengenai pemuda tersebut. Pemuda itu dikabarkan menghilang dari cerita tanpa alasan yang pasti mengenai keberadaannya. Hilangnya pemuda itu menjadi akhir dari presentasi kami mengenai fotosintesis. Di akhir kata, kami kelompok sastra dan seni mewakili segenap siswa 12 MIA mengucap sekian dan terima kasih atas perhatiannya dan selamat menyaksikan kelompok berikutnya. Semoga penampilan kami mendapat nilai sempurna. Fotosintesis Cup merupakan liga bergengsi. Pada pertandingan kali ini mempertemukan dua klub besar, yakni Reaksi Terang FC dan Reaksi Gelap FC. Reaksi Terang merupakan klub kebanggaan dari kota Membran Tilakoi, sedangkan Reaksi Gelap FC merupakan klub kebanggaan dari kota Membran Stroma. Pertandingan ini sangat ditunggu oleh para pencinta tumbuhan. Pada kubu Reaksi Terang terdapat sang mega bintang H2O yang terkenal dengan tendangan maut penguraian. Sedangkan pada kubu Reaksi Gelap juga memiliki libero yang sangat kokoh, yaitu CO2. Hal ini menyebabkan dari kubu Reaksi Gelap jarang sekali kebobolan. Pada pertandingan laga yang bergengsi ini terjadi di Stadion Daun yang dipimpin langsung oleh wasit utama Klorofil dan wasit pembantu Energi Cahaya. Selamat pagi pencinta tumbuhan. Salam fotosintesis. Kembali lagi bersama saya Bung ATP, dan hari ini saya tidak sendirian. Saya ditemani rekan saya Bung ADP. Bung ADP melihat dari strategi yang akan digunakan oleh kesebelasan Reaksi Terang, apakah Reaksi Terang tetap menggunakan pola penyenangan yang telah digunakan pada laga-laga sebelumnya, dan apakah strategi tersebut Reaksi Terang dapat menaklukkan Reaksi Gelap? Oke, Bung ATP. Menurut saya, kubu Reaksi Terang pasti menggunakan strategi yang telah digunakan sebelumnya. Karena strategi yang digunakan sebelumnya, fotosintesis 1 dan 2 sangat bermanfaat karena kubu Reaksi Terang memiliki ujung tombak yang berbahaya. Pada strategi ini sangat mendominasi pada pola penyerangan. Dan menurut saya, hal tersebut dapat membuat Reaksi Terang mencetak gol-gol yang indah. Selain itu, pada kubu Reaksi Terang juga menggunakan taktik jalur elektron siklik dan elektron non siklik. Pada taktik ini, Reaksi Terang akan menghasilkan gol 12 tambah 2 elektron tambah setengah O2. Bung ADP, fluid babak pertama telah dimulai. Mari kita menuju ke Stadion Daun. Pada pertandingan babak pertama tadi, Reaksi Terang melalui taktik jalur elektron siklik menghasilkan gol ATP yang indah. Kubu Reaksi Terang juga tidak ingin menyelesaikan babak pertama hanya dengan 1 gol saja. Melalui taktik yang baru, yakni taktik elektron non siklik, taktik tersebut sang mega bintang dari Reaksi Terang kembali melesatkan gol NADPH2 yang spektakuler. Dengan 2 gol yang dibuat oleh H2O, Reaksi Terang unggul di babak pertama, dan di babak kedua ini Reaksi Terang bisa mempertahankan keunggulan, ataukah sebaliknya Reaksi Gelap membalik keadaan. Kembali lagi bersama saya Bung ATP. Dalam pertandingan fotosintesis Cup
dengan baik dan sang bintang-bintang H2O menghasilkan gol 2 elektron dan O2. Ya, Bung ADP, di babak kedua ini apakah reaksi gelap akan mengembalikan keadaan ataukah reaksi terang menambah pundi-pundi golnya? Ya, Bung ADP, seperti yang kita lihat pada babak pertama tadi, dari kubu reaksi gelap belum mengeluarkan strategi yang mereka rancang. Menurut saya, di babak kedua kali ini, dari kubu reaksi gelap akan menggunakan strategi yang telah mereka rancang sebelumnya. Menurut saya, strategi yang mereka pakai pada babak kedua ini terdiri dari 3 strategi. Yang pertama, strategi fiksasi. Pada strategi ini, para pemain reaksi gelap, terutama pemain andalannya CO2, akan dikolaborasikan dengan repulsa bifosfat guna membantu pola penyerangan, dan 3 PGA akan lebih dahulu mendominasi penyerangan ke kubu reaksi terang. Pada strategi yang kedua, yaitu strategi reduksi. Pada strategi ini, kubu reaksi gelap akan didukung oleh 3 PGA dan salah satu pemain belakang Kosbat dari bagian ATP untuk menjaga bola-bola muda. Dengan tendangan bola muda tersebut, reaksi gelap dapat menghasilkan gol PGL. Yang ketiga, strategi regenerasi. Pada strategi ini merupakan strategi lanjutan dari strategi reduksi. Pada strategi ini, reaksi gelap dapat menghasilkan gol-gol glukosa. Pertandingan babak kedua pun telah usai. Dari pertandingan reaksi terang dan reaksi gelap menghasilkan C6, H12, O6 atau glukosa dan 6O2 atau oksigen. Sekian dari kami, atas perhatian diucapkan terima kasih. Pertandingan sepak bola dan pertandingan di sebuah perusahaan yang bernama Daun memproduksi karbon dioksida dan H2O menjadi glukosa dan oksigen. Perusahaan ini mendapatkan bahan mentah berupa karbon dioksida dan air dari luar kabupaten, yaitu Kabupaten Akar dan Kabupaten Udara. Dan bahan mentah tersebut diantar dengan beberapa bis yang masuk melalui 3 gerbang, yaitu gerbang stomata, gerbang lentisel, dan gerbang silen. Karbon dioksida diantar masuk melalui gerbang stomata dan gerbang lentisel, sedangkan H2O diantar masuk melalui gerbang silen. Ada pula 2 kelompok pekerja, yaitu pekerja tua atau klorofil dan pekerja muda atau cahaya. Awalnya dalam perusahaan itu hanya terdapat pekerja tua, yaitu Pak Klorofil. Namun para pekerja tua itu sudah tua dan mulai kehilangan tenaga, sehingga para pekerja tua itu memanggil anaknya, yaitu Nak Cahaya. Mereka memanggil Nak Cahaya dari rumah matahari untuk membantu mereka. Sehingga saat bahan mentahnya datang, mereka semua bekerja sama agar mengolah bahan itu menjadi glukosa dan O2. Dan pekerjaan mereka terasa amat mudah. Mungkin
karena kecocokan antara anak dan ayah sangat akurat jika bekerja sama. Dan O2 itu dijual kembali melalui gerbang stomata, sedangkan glukosa menjadi bahan makanan untuk semua anggota keluarga di perusahaan itu. Sekian dan terima kasih. Demikianlah beberapa hasil karya anak terkait dengan pembelajaran berbasis multipotensi, di mana ada anak yang bisa menampilkan materi tersebut dalam bentuk musikalitas, ada juga yang menampilkannya dalam bentuk narasi olahraga, dan ada juga yang menampilkan dalam bentuk seni teater ataupun seni lukis. Terima kasih. Sebelumnya dari Pak Heki terlebih dahulu. Baik, terima kasih pertanyaan dari kita, dan terima kasih juga untuk para seminaris sekalian. Menurut saya penampilan tadi luar biasa. Yang pertama, mengkolaborasikan, menyanyikan lagu tentang pembelajaran yang kalian itu fotosintesis, kreatif. Yang kedua juga kreatif, mencitrakan tentang laporan sepak bola. Hanya, yang kedua ada hanya, karena kamu tidak menampilkan bahwa itu sedang berada di mimbar komentator sepak bola. Beda dengan yang menyanyi, dengan mereka di atas panggung. Dengan kamu harusnya siapkan satu meja untuk semacam presenter. Karena kamu kan lagi menyampaikan berita tentang olahraga, tapi olahraga itu berkaitan dengan konsistensi. Tapi kreativitas sudah luar biasa. Kalau bisa menyampaikan pembelajaran tentang biologi lewat komentator sepak bola, komentar tentang sepak bola. Kelompok yang berikut, yang terakhir tadi itu juga luar biasa, menjelaskan dari gambar ya, bagaimana sirkulasi pergerakan fotosintesis. Tadi juga belajar biologi waktu SMP, ya, saya tahu baik juga tentang proses fotosintesis. Tapi kamu pun cara menyampaikan itu yang kreatif. Soal kreatif luar biasa. Soal kemauan juga luar biasa. Hanya catatan semua, lain kali persiapkan panggung yang bagus. Ya. Panggung yang bagus, kan ada kain hitam misalnya buat latarnya. Kalau yang macam begini digambar, boleh taruh di PowerPoint ke apa, ya, lain kali. Ikut perkembangan zaman. Jangan sampai kita kreatif tapi masih zaman dulu. Perkembangan zaman. Ini ada di sini, semua yang ada di sini. Tinggal tanya sana, jauh sekali. Bisa bilangin namanya. Baik, itu saja komentar dari saya. Luar biasa. Baik, terima kasih Pak Happy untuk kesediaannya ikut menilai apa yang sudah disiapkan oleh adik-adik dari kelas 12 MIA. Saya sebagai guru mata pelajarannya, jujur awalnya ekspektasi saya itu agak tidak sampai dengan kalau nanti akan menampilkan yang luar biasa seperti ini. Tepuk tangan dulu untuk saya. Ya, jadi memang awal mempersiapkannya untuk bakat seni sendiri ibu kurang, untuk kreativitas jujur kalian lebih jauh dibandingkan dengan kami Bapak Ibu guru. Dan dari tadi dari yang ditampilkan baik oleh kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok yang terakhir tadi, semua kreativitas seperti yang sudah disampaikan oleh guru seni. Kalau guru seni saja sudah mengatakan bahwa itu sangat kreatif, apalagi ibu yang memang kreasinya kurang, bagi ibu itu sudah sangat luar biasa. Sementara untuk dari materinya, tadi dari penyampaian kelompok 1, ibu tidak menyangka kalian bisa menghasilkan lagu dan puisi yang sangat luar biasa sekali, dan itu benar-benar tidak mengikuti lirik dari manapun, itu benar-benar hasil kalian utuh. Jadi baik dari musiknya, baik dari liriknya, itu benar-benar hasil kalian sendiri. Dan dari keluasan materi, semua materi sudah terlihat tadi. Jadi mulai dari bagaimana perjalanan reaksi terang, reaksi gelap, sampai dengan kepada bagaimana perbedaan antara beberapa jenis tanaman dengan tipe fotosintesis yang berbeda, ada C3, C4 cam tadi sudah
sudah dibabat habis lah istilahnya oleh kelompok 1. Jadi memang sudah keren sekali kelompok 1 tadi. Kalau untuk kelompok 2, tadi juga bagus materinya yang dibahas itu luas. Semua materi sudah masuk ke situ. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Happy, mungkin dari cara penyampaiannya saja. Kalau yang lain-lainnya sudah bagus. Mungkin dari cara penyampaiannya saja yang nanti kedepannya dibuat bisa lebih menarik lagi. Kemudian itu yang kelompok terakhir terkait dengan lukisan, sudah bagus sekali kreasi untuk gambarnya ini sudah bagus sekali. Gambar ini Ibu belum lihat dimanapun, berarti gambar kalian ini sebenarnya bisa kalian gambar. Kalau memang bisa kalian gambar, bisa kalian lukis dalam suatu bidang yang kayak yang paten di apa begitu, ada media gambarnya, media lukisnya, yang nanti gambar kalian ini supaya kalau misalnya kita masukkan ke internet itu tuh gambar kalian. Jadi gambar ini tidak ada yang punya hak cipta, gambar ini hak ciptanya kalian. Karena memang ini kreasi ini kalau mencari gambar biologi di Google dimanapun gambar ini tidak ada. Ini benar-benar hak cipta kalian. Karena itu patenkan gambar kalian, jangan cuma dipapan terus hilang, tapi sebaiknya dibuat dalam satu media, kemudian dipatenkan bahwa itu memang gambar dari hasil karya dari anak-anak seminaris. Karena untuk program yang Ibu ikuti itu di bulan ke-6 kita ada pameran. Dengan pembelajaran berbasis multipotensi ini diharapkan dapat menciptakan satu pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan baik untuk guru dan murid dengan tidak membebani anak. Karena itu anak bisa belajar secara bebas dan dapat terwujudnya merdeka belajar sesuai dengan apa yang diharapkan dalam pendidikan Indonesia saat ini. Semoga dengan pembelajaran berbasis multipotensi ini dapat menjadi salah satu alternatif untuk menerapkan merdeka belajar sesuai dengan filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, salam guru penggerak, salam merdeka belajar.